warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rifki Nurfani MS dengan NPM 1901011153 dari kelas PAIF. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Fikih Munakahat dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Oke, langsung saja. Pada pertemuan ke-9 adalah tentang Walimatul Urs. Walimatul Urs adalah resepsi pernikahan. Pengantin adalah resepsi menyembelih kambing atau unta atau kerbau, dan resepsi pernikahan itu haruslah Islami dan tidak boleh menunjukkan atau memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Mempelai laki-laki dan perempuan juga harus menemui tamu dan menemui dengan sewajarnya. Nah, dalam Walimatul Urs atau resepsi pernikahan tidak akan terjadinya dosa atau tidak akan dikenakan dosa apabila dengan syarat: pertama, dia menutupi auratnya, kedua, dia hudul basar atau saling menjaga pandangan, dan yang ketiga adalah membicarakan yang baik-baik, sopan santun, dan tidak berlebih-lebihan. Lalu keempat adalah ditempatkan di tempat yang mulia atau di tempat yang terhormat. Lalu tidak berdesak-desakan yang menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi sentuh-menyentuh. Selanjutnya adalah pertemuan ke-10, yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal untuk istri, dan menggauli istri dengan secara makruf atau baik, dan menjaga istri dari dosa, dan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada istri. Lalu, pertemuan ke-11 adalah hak dan kewajiban istri kepada suami dalam keluarga. Adapun kewajiban istri kepada suami yaitu taat kepada suami, lalu dia menjaga amanat sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, dan istri atau ibu rumah tangga adalah Rabbatul Al-Bait atau manajer rumah tangga. Lalu istri haruslah menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan juga ketika ia ingin melakukan ibadah sunnah seperti puasa sunnah, dan dia itu wajib untuk meminta izin kepada suaminya dahulu. Selanjutnya adalah pertemuan ke-12, yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Pada video yang telah diberikan oleh Ayah Ali dari Ustadz Buya Yahya, yaitu lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Selagi yang diberikan masih dalam kadar yang cukup, jangan banyak menuntut kepada suami, karena tanggung jawab seorang suami atau laki-laki itu masih ada pada ibunya. Karena kalau wanita itu kan surganya sudah berpindah kepada suami dan titik fokusnya hanya kepada suaminya dan keluarganya. Sedangkan kalau suami itu dibagi-bagi sama keluarganya dia masih, jadi surga dia masih sama ibunya. Lalu selain kepada ibunya, kepada ayahnya, saudara perempuannya yang fakir. Nah, jika suami memiliki akad meminjam uang kepada istrinya, itu harus dikembalikan. Suami juga jangan pelit dalam memberikan nafkah kepada istri. Lalu pada pertemuan ke-13, yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Yang pertama, harta benda yang diperbolehkan selama perkawinan menjadi harta bersama. Lalu yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Lalu ada juga mengenai harta bersama. Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lalu ada juga mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Lalu ada berpindahnya harta orang tua kepada anak, ada 3 cara. Yang pertama adalah jika masih ada orang tuanya yang memberikan harta kepada anak itu disebut dengan hibah. Lalu kedua, jika harta diberikan setelah orang tua meninggal, itu disebut dengan waris. Lalu yang ketiga adalah wasiat, memberikannya itu sewaktu hidup dan dibagikan setelah mati. Itu gabungan wasiat dan didahulukan sebelum dibagi waris. Dalam pembagian waris harus secepatnya, harus setelah melunasi hutang kepada Allah, manusia, dan utang urusan harta yang dilarang. Wasiat didahulukan sebelum dibagi waris. Tergantung wasiatnya, ada yang boleh dipenuhi dan lalu ada wasiat yang boleh dipenuhi bila tidak memberatkan. Hibah harus adil kepada anak-anak. Haram orang tua
Haram untuk orang tua yang tidak adil kepada anak karena akan merusak hati anak. Orang tua tidak adil akan menghancurkan hati anak, membuat perselisihan di antara anak-anaknya. Biarpun anak itu bandel, tapi tetap diperlakukan secara adil, dan dengan keadilan itu diharapkan itu bisa menjadi hati anak itu menjadi luluh. Dan jangan sekali-kali sebagai anak kita berkata bahwa orang tua kita itu tidak adil, karena kita tidak tahu, mungkin orang tua kita telah menyiapkannya atau dan berkorban apapun tanpa kita sadari. Lalu waris ikut aturan yang diajarkan Allah, yaitu ilmu faraid. Boleh membagi adil waris laki-laki dan perempuan dalam suasana damai apabila laki-laki yang memulai atau mengajak atau memperbolehkan untuk membagi waris secara adil terhadap saudara perempuannya. Saudara perempuan tidak boleh mengajak terlebih dahulu karena terlihat ada tamak di hati. Selanjutnya adalah pertemuan ke-14, yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Nabi bersabda, siapapun yang pernah melakukan kehinaan dari dosa-dosa seperti zina, minum minuman keras, dosa kepada Allah, khususnya perzinaan, hendaknya dia ditutup. Ini tugas semua orang untuk menutup aibnya. Jadi orang itu yang pernah berzina pun harus menutup aibnya. Terus orang-orang yang tahu atau itu harus juga menutup aibnya. Dan Allah juga pasti menutup aibnya selagi ia jangan sampai membuka aib buruknya. Selain menutup aib orang lain, seorang hamba Allah dan pasangan suami istri juga tidak diperkenankan untuk menanyakan perihal masa kelam pasangannya. Jadi kayak menanyakan masa lalunya kepada pasangannya itu seperti apa. Lebih baik tidak usah kan. Lalu bagaimana hukumnya? Hendaknya menikah itu memilih. Sudah jelas pezina, kenapa engkau nikahi? Kalau kamu tahu di saat dia masih pezina, jangan memilih dia. Pezina itu hanya menikah dengan pezina lainnya juga. Tapi lain hal, jika mereka sudah bertaubat kepada Allah, maka orang yang bertaubat itu sama saja seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jadi bisa dikata diperbolehkan asalkan dia telah bertobat dari hati dia dengan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir adalah pertemuan ke-15, yaitu perjanjian perkawinan. Sebuah perjanjian dalam pernikahan harus dipatuhi. Jikalau perjanjian itu sebelum pernikahan, sah jika pasangan tersebut meminta cerai. Tetapi jika sang suami berjanji tidak akan nikah lagi, sang istri berhak meminta cerai. Namun tidak boleh melarang suami untuk menikah lagi karena sudah berbeda. Sekian dari video saya, maaf apabila ada kesalahan dan sebagainya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.